Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung, apa sih hal yang paling kita butuhkan dalam hidup ini? Jawabannya adalah rahmat Allah. Tanpa rahmatnya, hidup kita tidak akan pernah tenang. Tanpa rahmatnya, kita tidak akan selamat di akhirat. Bahkan, Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun masuk surga hanya karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah semata. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengundang rahmat Allah yang begitu besar itu? Salah satu amalan terbesar yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah istighfar, yaitu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Kita sebagai manusia, tempatnya salah dan lupa, siang dan malam. Kita mungkin melakukan dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena itulah Allah membuka pintu yang sangat luas bagi kita, yaitu pintu istighfar. Dengan beristighfar, kita mengakui kelemahan kita, mengakui dosa-dosa kita, dan merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Selama kita mau meminta ampun, Allah tidak akan pernah menutup pintu rahmatnya. Tapi, teman-teman sekalian, perlu kita pahami, istighfar saja tidak cukup kalau tidak disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh, atau yang kita kenal dengan taubat nasuha. Taubat itu bukan sekadar ucapan di lisan. Ada syaratnya. Pertama, kita harus benar-benar menyesali dosa yang telah kita lakukan. Kedua, kita harus meninggalkan perbuatan dosa itu saat ini juga. Dan ketiga, kita harus punya tekad yang kuat untuk tidak akan mengulanginya lagi di masa depan. Banyak orang yang lisannya beristighfar, tapi hatinya masih ingin dan bahkan terus melakukan maksiat. Ini bukan taubat yang sejati. Taubat yang sejati akan melahirkan perubahan sikap, perubahan akhlak, dan perubahan amalan. Ketika seorang hamba benar-benar bertaubat, maka rahmat Allah akan turun kepadanya. Hidupnya jadi lebih tenang, hatinya lebih lapang, dan semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan, subhanallah, dosa-dosanya bisa Allah ganti dengan pahala jika taubatnya jujur dan ikhlas. Selain istighfar dan taubat, tentu ada amalan lain untuk mendatangkan rahmat Allah, seperti menjaga syalat dengan khusyuk, memperbanyak dzikir, bersedekah, dan membantu sesama, serta berakhlak baik kepada semua orang. Namun, semua amalan ini akan semakin bernilai jika dibangun di atas pondasi taubat dan hati yang bersih dari dosa. Jadi, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, sebesar apapun dosa kita. Ingatlah bahwa rahmat Allah jauh lebih besar. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan dan matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka lebar. Mari kita jadikan taubat sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Bukan hanya saat tertimpa musibah, tapi setiap saat kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri, dan memohon rahmat-Nya. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang gemar beristighfar, tulus dalam bertaubat, dan selalu berada dalam naungan rahmat-Nya. Terima kasih telah menyimak, semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa bagikan kebaikan ini kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.